yang melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Bandung, Jawa Barat. Seorang saksi calon presiden nomor urut 3 menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Kabupaten Musirawas. Viral di media sosial, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2. Halo, selamat pagi pemirsa. Ajus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana pemirsa. Inilah Ajus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Ajus pagi hari ini dari berita pemilu. Pemirsa, kebijakan melanda, kebakaran pemirsa melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Bandung, Jawa Barat. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas 3 kg, 7 orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi di Jalan Cinta Asih Utara, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu petang. Kebakaran terjadi karena ledakan tabung gas 3 kg. Kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 18 di sebuah rumah yang halamannya dijadikan TPS di kawasan tersebut. Kebakaran akibat ledakan tabung gas ini mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar ringan. Korban merupakan penghuni rumah, diantaranya anak-anak. Saat kejadian, petugas TPS langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu. Saat itu peristiwa terjadi, petugas sedang melakukan penghitungan suara pemilu. TPS di sini lagi pada istirahat sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Paniklah warga, lihat 2 kali ledakan. Ternyata dari gas. Letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Jadi rumah yang kebakar ini masih berdempetan dengan rumah yang halamannya kita gunakan untuk TPS 54. Ada dampak nggak sih Pak untuk ke TPS-nya sendiri? Kalau untuk kotak surat suara sudah masuk, mungkin untuk beberapa logistik seperti amplop untuk memisahkan suara sah tidak sah masih tertinggal di sana karena kan panik juga, jadi sebagian pada lari. Mungkin ini dari Bapak pihak di RW setempat, mungkin dari kompor gas yang meledak, mungkin nanti bisa bantuan SPB karena api sudah cukup besar. Jadi kita dibutuhkan 2 unit, yang lain di Mako kurang lebih 6 unit. Ada kendala Pak? Alhamdulillah kendala tidak ada, karena dari masyarakat setempat ada banyak hal yang bantu. Kurang lebih 10 menit kita usai penanganan. Selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan berhasil menyelamatkan logistik pemilu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Iya pemirsa, ribuan warga RW 8 Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara batal mencoblos pada hari ini karena logistik pemilu yang disimpan di gudang terendam air pemirsa. Sementara di Kudus 4.000 lebih warga tidak bisa mencoblos pemirsa akibat terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu dini hari berdampak pada proses pemungutan suara di ibu kota. Di Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, ribuan pemilih tidak dapat mencoblos pada hari ini. Kondisi ini terjadi karena logistik pemilu yang disimpan di dalam gudang terendam air. Diperkirakan air masuk melalui celah lantai hingga air setinggi 10 meter merendam kotak suara dan surat suara yang berada di dalam. Petugas sempat berupaya memindahkan logistik yang digunakan oleh 12 TPS ini. Namun setelah dicek kondisinya, sudah tidak dapat digunakan.
Akibatnya 3.500 orang yang terdaftar di TPS 141 sampai dengan TPS 152 Kelurahan Sunterjaya batal mencoblos. Imbas dari 2 perumahan di Tangerang Selatan, Banten yang terendam banjir membuat 16 tempat pemungutan suara terpaksa menunda pencoblosan. Banjir yang merendam 2 perumahan ini diakibatkan karena hujan lebat hingga membuat anak kali Angke meluap serta tanggul yang jebol. Bahkan Wali Kota Benjamin Daphni yang meninjau langsung pun belum bisa memastikan kapan pencoblosan ini akan dilakukan. 4.000 lebih warga Kecamatan Karanganyar Demak, Kabupaten Kudus yang saat ini masih bertahan di sejumlah titik pengungsian di Kabupaten Kudus akibat banjir yang melanda wilayah mereka dipastikan pada hari pemilihan umum ini tidak bisa mencoblos. Mereka masih bertahan di pengungsian karena memang debit air di desa mereka masih tinggi. Ada 114 TPS yang saat ini tidak memungkinkan dilakukan pemungutan dan penghitungan suara karena desanya masih terendam banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat derasnya hujan disertai angin kencang pemirsa, 3 tenda tempat pemungutan suara Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat ambruk. Pencoblosan dipindahkan ke sekolah yang tak jauh dari TPS ambruk. Sedikitnya 3 tenda tempat pemungutan suara di Jalan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat ambruk. Ambruknya tenda ini akibat derasnya hujan disertai angin kencang. Pencoblosan terpaksa dipindahkan ke gedung sekolah yang tak jauh dari TPS ambruk. Ya karena semalam itu hujan besar, akhirnya ada 3 TPS yang roboh gitu kena hujan dan juga banjir. Semalam kondisi cuaca seperti apa sih Pak? Wah hujan deras. Itu biasanya nggak banjir, ini banjir banget. Kalau tahun kemarin nggak separah ini. Meski demikian, sebanyak 800 warga dari 3 TPS yang ambruk tetap antusias melakukan pencoblosan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai pencoblosan di Surabaya, Jawa Timur. Seorang warga yang diduga tidak sabar mengantri di tempat pemungutan suara ribut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara hingga menumpahkan tinta pemilu. Proses jalannya pencoblosan di TPS tersebut pun dihentikan sementara. Warga yang sedang menunggu giliran pencoblosan di tempat pemungutan suara TPS 33 Perumahan Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, dikejutkan dengan keributan yang terjadi di pintu masuk TPS. Seorang perempuan warga perumahan terlibat adu mulut dengan seorang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Keributan yang menjadi tontonan warga ini mengakibatkan meja petugas KPPS berantakan. Bahkan tinta pemilu tumpah akibat insiden ini. Diduga keributan terjadi akibat kesalahpahaman. Masalahnya tadi masalah antrinya aja kan, karena mungkin merasa agak lama, jadi agak mungkin capek juga kali ya yang antri itu ya. Nah terus dia mungkin nggak sabaran di satu sisi. Dari pihak KPPS, anggota KPPS mungkin juga karena capek ya tadi malam. Udah ngelembur sampai malam-malam, kadang-kadang kemarinnya itu juga ngelembur sampai pagi, dari fisik juga. Insiden keributan ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan penengah kedua belah pihak, petugas dari Bawaslu Kota Surabaya. Dampak dari keributan ini, jalannya proses pencoblosan di TPS 33 dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang saksi calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pemirsa menjadi korban pengeroyokan saat menjalankan tugas di TPS di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Diduga pengeroyokan ini berawal dari korban yang menegur salah satu pemilih.
Seorang saksi salah satu pasangan calon presiden di TPS Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, tiba-tiba dikeroyok beberapa orang. Beruntung, aksi pengeroyokan tersebut cepat dilerai oleh warga dan petugas. Kemudian korban langsung dilarikan ke lokasi yang lebih aman bersama sang adik yang turut membantu guna menghindari hal yang tak diinginkan. Diduga kejadian bermula saat korban menegur salah seorang pemilih karena keluar dari pintu masuk. Tak beberapa lama datang sekelompok orang langsung mencekik korban. Adik korban yang ada di lokasi langsung membantu hingga sempat terjadi perkelahian sebelum akhirnya dilerai warga. Pencoblos itu keluar dari pintu masuk, maka saya tegur. Kami tegur panitianya, kemudian kami tegur yang pencoblos itu. Akhirnya oleh yang pencoblos tadi dia ngomong uji nak namenga kalau bahasa kita kan. Korban tak mengalami luka yang serius, namun di kepala korban mengalami lebam. Korban M langsung melakukan visum dan melaporkan peristiwa ini ke Polres Musirawas agar pelaku diproses hukum. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. KPU setempat menyatakan ada miskomunikasi sehingga sejumlah warga tidak bisa mencoblos. Sejumlah warga mendatangi kantor KPU Provinsi Bali menyampaikan keberatannya karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka mengaku mendatangi sejumlah TPS untuk mencoblos, namun ditolak oleh anggota PPS. Setelah ditelusuri, Komisioner KPU Provinsi Bali, Gede John Darmawan mengatakan ada informasi yang tidak dipahami dengan cermat oleh sejumlah warga, di mana KTP elektronik hanya bisa digunakan untuk memilih sesuai alamat yang tertera dalam KTP. Sementara warga yang tidak bisa memilih tersebut, alamat KTP-nya tidak sesuai dengan TPS yang dituju. Mereka mungkin katanya masih mampu, dan satu hal lagi untuk masalah penghitungan suara itu tidak bisa ditambah anggota karena ada yang kejadian meninggal karena mungkin kecapean. Saya bilang itu kan KPU 5 tahun sekali, bagaimana diatur supaya mungkin orangnya ditambah, kan ada dana negara, ada dana negara untuk membiayai. Oke, pakai SIP kan gitu. Sudah melakukan proses sosialisasi, kami bahkan sudah membuka posko-posko menyampaikan apa ketentuan seperti apa pemilih dalam DPT, seperti apa pemilih tambahan DPTB, dan bagaimana juga pemberlakuan untuk pemilih DPK daftar pemilih khusus. Sejumlah warga ini pun harus kecewa karena tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TPS 60 di Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat menunda pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024 lantaran surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tidak ada alias hilang. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, suasana TPS mendadak sepi karena surat suara untuk Pilpres ternyata masih kurang. Aktivitas pencoblosan pemilu 2024 di TPS 60, Kampung Cibodas, Kota Cimahi, Jawa Barat ditunda. Hal ini lantaran logistik surat suara presiden dan wakil presiden tidak ada di dalam kotak suara yang tersegel. Kelompok penyelenggara pemungutan suara mendapati sebanyak 225 surat suara Pilpres di dalam kotak suara yang masih tersegel hilang saat hendak melaksanakan pencoblosan. KPPS memutuskan menangguhkan pelaksanaan pencoblosan untuk 4 jenis suara lainnya. Keputusan itu diambil karena petugas khawatir menjadi masalah di kemudian hari. Adapun jadwal pencoblosan TPS 60 akan diputuskan lebih lanjut oleh KPU. Sementara itu di TPS 005 di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ratusan warga yang sudah siap mencoblos terpaksa harus menunggu di depan TPS. Lantaran proses pencoblosan di TPS ini mendadak dihentikan oleh panitia. Panitia beralasan surat suara untuk Pilpres di TPS ini ternyata masih kurang. Bahkan menurut warga, kekurangan surat suara tersebut sangat banyak. Akibatnya lebih dari 100 warga tidak bisa mencoblos. Ketua KPU Jombang berdalih masih mencarikan surat suara untuk warga yang belum mencoblos tersebut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil penghitungan suara Pilpres di TPS 25 Desa Denanyar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terpaksa dihapus menggunakan TIP-X oleh panitia. Hal itu terjadi karena adanya kesalahan mencatat dari petugas KPPU. Proses perhitungan suara di TPS 25 Denanyar Kabupaten Jombang mengalami kesalahan hitung. Kesalahan hitung terjadi pada perhitungan suara paslon Prabowo Gibran yang sebelumnya 89 suara diubah menjadi 90 suara. Untuk merubahnya, panitia terpaksa harus menghapus tulisan hasil perolehan yang awal menggunakan stipo kertas. Setelah dirubah, angka perolehan tersebut kemudian diparaf oleh petugas KPPS. Ini tadi ada kekeliruan hitung. Kalau tadi saya bertanya kepada ketua KPPS-nya, mungkin human error, tetapi pada kondisi saat penghitungan suara, karena antusias warga, di mana di TPS 25 ini ada salah satu keluarga dari cawapres, sehingga beliau-beliau hadir, mungkin ada sedikit keganggu ketika suara tersampaikan dan pencatat tidak menulis. Meski ada penambahan satu angka bagi Prabowo Gibran, pasangan Anies Muhaimin masih tetap unggul. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran. Sementara di Tuban, Jawa Timur, hal yang sama juga terjadi. Ya, sudah tercoblos di PPS. Inilah video amatir warga yang viral usai seorang ibu histeris menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman berdurasi 30 detik tersebut, muncul narasi terjadi kecurangan. Ketua KPPS TPS 01 setempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS 01 sempat ramai didatangi warga. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal pun akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Kecurangan di TPS berapa ini? Proses pemilihan umum di TPS 8 Desa Banjarjo, Kecamatan Bancar juga diwarnai dugaan kecurangan yang viral di media sosial. Dalam video viral tersebut, tampak bahwa surat suara yang sudah tercoblos Capres-Cawapres nomor urut 2. Ketua Panitia Pemungutan Suara setempat pun langsung mengklarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya human error. Ketua KPPS juga menyatakan bahwa surat suara yang sudah tercoblos itu adalah milik pemilih sebelumnya yang tertinggal di bilik suara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan paslon Ganjar Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sementara sebuah video amatir di Semarang, Jawa Timur memperlihatkan surat suara sudah tercoblos duluan di TPS. Miris, tim pemenangan paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Pasuruan, Jawa Timur menemukan adanya surat suara Pilpres yang sudah tercoblos pada paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 10 Kelurahan Mandaran Rejo. Meskipun baru satu lembar surat suara Pilpres tercoblos, diduga bentuk kecurangan politik dan struktur yang sengaja dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Saat ini, tim pemenangan Ganjar Mahfud Kota Pasuruan sudah melaporkan kejadian ini kepada Bawaslu Kota Pasuruan untuk dapat ditindaklanjuti. Sementara dalam video potongan amatir ponsel milik warga yang direkam kejadian dan viral di media sosial, terdengar sekumpulan warga mengatakan surat suara di TPS 21 Desa Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur sudah tercoblos. Sebagian warga ada yang mengangkat kotak suara dalam keadaan sudah terbuka dan rusak. Namun diketahui narasi di dalam video hoax.
Kami langsung klarifikasi, menanyakan koordinasi dengan teman-teman KPU Sampang, dan alhamdulillah saya apresiasi lah teman-teman KPU Sampang yang langsung turun ke lapangan memastikan fakta-fakta sebenarnya seperti apa. Sebelumnya dari pantauan di beberapa TPS di Sampang, KPUD Jatim menyatakan pemungutan suara berlangsung aman dan terkendali. Dari Sampang, Madura, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Miris, tim pemenangan paslon Capres. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, sementara itu kita akan membahas terkait dengan informasi serupa, yakni terkait dengan pemilu, dan berikut informasinya. Setelah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan surat suara keliling. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah menggunakan hak suaranya. Dari hasil penghitungan suara di TPS setempat, ketiga paslon pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri dan anaknya Siti Atikoh dan Alam Ganjar mencoblos di TPS 11, Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar pun mengaku siap dengan apapun hasil penghitungan suara di Pilpres 2024 kali ini. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggunakan hak suaranya di TPS 106 di Padukuhan Sambilegilor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, didampingi anak dan istrinya. Ganjar Mahfud pun unggul dalam penghitungan hasil pemilu presiden di TPS tempat mereka mencoblos. Di TPS 11 Lempong Sari, Semarang, paslon nomor urut 03 mendapat 172 suara, sementara di TPS 106 Sambilegilor, Sleman mendapat 127 suara. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mencoblos di TPS 033 Bojongkoneng, Hambalang. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyalurkan hak suaranya di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo. Prabowo dan Gibran pun unggul di TPS tempat mereka mencoblos, yakni 236 suara di TPS 033 Hambalang dan 110 suara di TPS 34 Manahan, Banjarsari, Solo. Calon Presiden nomor 01 mencoblos di TPS 60 Lebak Bulus bersama keluarganya. Sementara Muhaimin Iskandar memberikan hak suaranya di TPS 23 Kemang, Jakarta Selatan. Pasangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin menang telak di tempat pemungutan suara mereka mencoblos. Di TPS 60, pasangan Anies Muhaimin mendapat 140 suara, sementara di TPS 23, 132 suara. Dengan persentase suara hampir 100% dari berbagai lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan pesta demokrasi versi quick count. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat didampingi istrinya Ibu Iriana. Presiden menyatakan pesta demokrasi merupakan pestanya rakyat yang harus berlangsung luber dan jurdil. Alhamdulillah, baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, harapannya untuk pemilu kali ini bagaimana, Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti
oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman, itu yang kita harapkan. Ya. Kemarin ada banyak kecurangan Pak. Banyak kecurangan. Ada film berpivot Pak. Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang Pemirsa, penghitungan cepat atau quick count menempatkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara terbanyak dalam pemilu 2024. Namun quick count bukanlah hasil penghitungan resmi. KPU masih melakukan penghitungan manual dan belum mengumumkan hasil resmi. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Pasangan Prabowo Gibran bersama para pendukungnya memantau bersama hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta. Sekjen Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyatakan menghormati hasil hitung cepat, namun menyatakan pasangan Prabowo Gibran masih menunggu hasil penghitungan manual oleh KPU. Beliau mengapresiasi dan menghormati hasil hitung cepat yang diumumkan pada hari ini. Beliau menghargai sebagai sebuah proses untuk mengetahui lebih cepat dari hasil pemilihan umum. Akan tetapi, beliau juga tetap menunggu real count, hasil perhitungan dari KPU, dan ini menjadi pegangan bagi kami untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 2024. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sempat memantau hasil quick count di posko pemenangan Teguh Umar, Jakarta. Ganjar Pranowo meminta semua pihak menunggu sampai hasil akhir penghitungan resmi ditetapkan oleh KPU. Kita akan mengikuti semua apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Iya. Percaya nggak? Cocok. Ya. Oh iya. Iya, kita punya jaringan ya. Oke ya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga sempat memantau hasil hitung cepat di Rumah Kemenangan Diponegoro, Jakarta. Anies meminta jangan terlalu cepat menyimpulkan hasil hitung cepat dan tetap menunggu hasil resmi dari KPU. Pak, 02 dengan yang lain begitu Bapak, berarti bagaimana Pak? Apakah bisa membalap? Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat. Sekarang harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Tadi Pak Ari bilang tadi ada potensi-potensi kecurangan Pak. Ini juga akan dideteksi oleh tim Amin Pak? Ya biar nanti tim hukum aja. Kalau ditemukan apakah akan melakukan proses hukum Pak? Nanti kita lihat. Quick count memiliki keunggulan dibanding penghitungan manual KPU.
Hitung cepat atau quick count berdasarkan hasil rekapitulasi suara di sejumlah TPS dan langsung dikirimkan kepada lembaga survei yang menyelenggarakannya. Namun hitung cepat atau quick count tidak mencakup seluruh TPS yang ada di Indonesia, hanya TPS-TPS yang disurvei sehingga tidak mencerminkan hasil penghitungan suara resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu Komisi Pemilihan Umum menegaskan hasil resmi perolehan suara dilakukan melalui rekapitulasi secara berjenjang. Karena itu KPU mengimbau masyarakat menunggu proses rekapitulasi berjenjang yang dimulai hari ini. Di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, quick count itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik, tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dimulai esok hari ya. Mudah-mudahan rekan-rekan PPK sudah mulai melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2024. Berarti kalau hasil fixnya dari KPU berarti tanggal berapa, Mas? Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Tadi kan menghimbau untuk menunggu hasil dari KPU, berarti apakah menghimbau salah satu paslon yang sudah merasa menang untuk tidak selebrasi dulu atau sebagainya gitu, Mas? Kami meyakini publik sudah tahu tentang perolehan suara sah yang resmi versi KPU itu dilakukan secara rekapitulasi berjenjang. Dan saya yakin publik sudah tahu, oleh karena itu ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan kami yakin akan berjalan lancar proses rekapitulasi. Oleh karena itu kita tunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Berarti ini imbauan untuk paslon juga ya, Mas? Sementara itu pemirsa, KPU RI terus melakukan perhitungan suara atau real count pada Pilpres 2024. Hingga pukul 3:05 waktu Indonesia Barat, surat suara yang masuk sebanyak 37,94%. Dari situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis pukul 3:05 waktu Indonesia Barat telah masuk surat suara dari 312.304 TPS dari 823.236 TPS di seluruh Indonesia atau 37,94%. Dari hasil perhitungan suara KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan suara sebesar 11.175.522 atau 55,95%. Disusul pasangan Anies Mohaimin dengan perolehan suara sebesar 4.899.030 atau 24,33%. Sementara itu pasangan Ganjar Mahfud mengantongi suara sebesar 3.898.701 atau 19,52%. Pemirsa, pemungutan suara telah dilakukan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum akan melakukan penghitungan suara. Seperti apa prosesnya? Berikut informasinya untuk Anda. Proses penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan umum diatur dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu. Proses penghitungan suara dan rekapitulasi harus dilakukan terbuka dan jujur. Berikut adalah tata cara proses pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara. Tahapan menghitung dan merekapitulasi perolehan surat suara dilakukan di TPS masing-masing. Sebelum melakukan penghitungan, tim KPPS memeriksa data pemilih yang menggunakan hak suaranya, penyortiran sisa surat suara atau yang mengalami kerusakan, penyiapan papan penghitungan suara hingga penyiapan alat tulis yang diperlukan ketika melakukan penghitungan dan rekapitulasi. Proses penghitungan dilakukan secara tertib dan berurutan dari mulai surat suara presiden dan wakil presiden, berlanjut ke surat suara pemilihan DPD RI, kemudian surat suara DPR RI, lalu surat suara pemilihan DPRD provinsi dan terakhir surat suara pemilihan DPRD kabupaten.
Ketika membuka kotak suara, tim KPPS harus memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel. Kemudian setelah itu bisa mengambil surat suara satu persatu. Selama pembukaan surat suara, petugas harus memastikan surat suara dalam kondisi sah. Namun, jika coblosan surat suara berada di posisi yang riskan, panitia bisa mengkonfirmasi kepada pengawas pemilu atau saksi yang ada di TPS. Ketika surat suara yang ada semuanya sudah dilakukan penghitungan, petugas pencatat bisa melakukan rekapitulasi perolehan suara. Namun perlu diingat, pada pemilu tahun ini seluruh hasil rekapitulasi harus ditulis dengan angka digital. Jika rekapitulasi telah dilakukan, petugas TPPS bisa menyelaraskan data pemilih yang ada seperti DPT, DPTB, dan DPK, hingga surat suara sah dan tidak sah dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ada di papan penghitungan. Jika data yang ada sudah selaras, petugas bisa memasukkan hasil rekapitulasi ke berita acara yang tersedia. Setelah proses penghitungan dan rekapitulasi usai, petugas bisa memasukkan surat suara yang sudah dihitung tadi, serta surat suara sisa atau yang mengalami kerusakan hingga logistik lain ke kotak suara yang ada. Tentunya logistik itu harus disesuaikan dengan jenis kotak suara. Jika surat suara sudah dimasukkan, petugas harus mengunci kembali kotak suara, serta menyegel kembali dengan stiker berlogo KPU yang tersedia. Setelah semua selesai, Ketua KPPS bisa membacakan berita suara hasil penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di TPS masing-masing. Itulah proses penghitungan surat suara dan rekapitulasi perolehan suara. Pemirsa, sejumlah TPS di Depok, Jawa Barat kekurangan surat suara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi berikutnya Ayah. Ya. Bersama pemirsa, di mana pelaksanaan pemilu 2024 diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh petugas pengawas TPS. Ya, hal ini disampaikan oleh penggiat pemilu pemirsa saat diwawancarai eksklusif oleh jurnalis iNews. Saya patut menduga, karena persoalan ini sudah lama saya dengar, tetapi kemarin saya faktakan. Kemudian dia memantau teman-temannya di depan saya, dan itu juga sama, marginnya antara 78 pemilih sampai 100 pemilih per TPS. Soalannya sama, patut diduga, tidak disampaikan C6, kemudian anggapannya pemilih itu ada kategori ya, parokial, subjektif, rasional. Kalau seperti saya langsung bisa cek di data pemilih yang di KPU atau di link online, sehingga saya paham betul. Dan saya biasanya di rumah saya ini, yang saya wawancara ini pagi ini, biasanya saya diantar dan orang-orang di sini tahu 25 tahun yang lalu RW dan RT-nya tahu saya itu di sini. Itu biasanya dikonfirmasi. Kemarin saya telepon yang di sini, tidak ada konfirmasi, tahu dilempar ke kelurahan. Sama halnya dugaan saya yang hari kemarin. Kenapa yang saya duga? Yaitu sistem pemantauan yang online itu dimatikan, sehingga pemantau keluar-keluar itu nggak disampaikan, sehingga mungkin rekap pelanggaran pemilu menurut saya kecil hari ini, sebenarnya sistem online sudah sebenarnya bisa menangkap itu semua, bahkan ribuan, bahkan lebih banyak lagi gitu. Kemudian tadi waktu pemungutan suara saya datang, ada dua polarisasi di situ terdapat, dan saya patut menduga itu. Polarisasinya, pertama petugas KPPS mengatakan yang bawa KTP jam 11, itu kan DPK. Data pemilih khusus. Kemudian saya dikomunikasi karena saya tahu aturan di TPS, sehingga orang yang masuk ke dalam ruang yang bergaris itu atau justru berpagar tali itu nggak boleh masuk. Itu kan otoritas dari ketua KPS. Nah ini ketua KPS datang kembali ke saya. Ada yang menyuruh di kelurahan. Berarti saya katakan kelurahan itu ada dua, petugas kelurahan atau desa atau PPS. Satu mengatakan petugas lurah, satu lagi mengatakan petugas PPS, dan satu lagi mantan PPS yang dulu yang mengantarkan C6 ke rumah saya. Yang hari ini saya tidak dapat antaran C6. Nah, ini kan pertanyaan, dan saya bilang agenda settingnya saya udah tahu. Nah, saya cek TPS-nya, kemudian TPS yang sampai 6 digit, TPS yang menjadi sampling kemarin, saya udah cek,
perilakunya sama. Sehingga saya duga, pertama dugaan hipotesis ya, tetapi nanti akan kita buktikan. Orang akan kredit di jam 11 sampai jam 12. Yang kedua, orang yang datang pagi yang sebenarnya sudah ada di DPT dan disangkakan oleh petugas KPPS yang tidak ada sosialisasi, BIMTEK yang memahami cara yang lama ini. Kalau saya 2004 di kejadian kayak gini, kok berulang lagi di sini? Kan ada seolah menurut saya, kecuali negaranya mundur dalam sistem teknologi informasi dan sistem pendataan. Ini hari ini mundur. Dan itu mantan PPS yang ada di lokasi, di RW yang tempat saya pemungutan suara, dia kenal dengan saya. Dia mengatakan, di hari ini berbeda Pak. Saya juga bingung, kenapa ada DPTB lagi. Dulu kan DPTB kita hapuskan, karena sudah sistem coklit itu sudah online semua. Dan berdasarkan nih, perdebatan itu saya tidak mau mengganggu pemilih yang ada di dalam. Dan hari saat saya wawancara ini pukul 9, dan saya sudah serlok tadi lokasi TPS saya, itu terjadi proses perbedaan persepsi di antara KPPS saja. Berarti ada agenda setting aktor yang besar di tingkat pusat dan di bawah. Saya harus duga itu. Sehingga kebijakan yang diambil membingungkan petugas yang ad hoc, yang pengetahuannya, mohon maaf, kita harus kawal, dan dia tidak bisa memutuskan dalam bentuk masyarakat datang ke TPS, sementara itu ditarik C6-nya ke kelurahan. Dan harus hati-hati waktu masa habis jam pemungutan suara. Yang pertama, bisa jadi ya, pemilih tidak datang lagi, dan tidak lelah. Akhirnya jadi suara tidak terpakai. Kemudian juga surat-suara yang tidak terpakai, apakah linear antara yang di absen dan DPK? Karena DPK akan digabungkan dengan DPT yang C6-nya ditarik oleh TPS di kelurahan. Itu patut diduga. Sehingga mereka tidak akan bisa membedakan masyarakat yang sudah di DPT dan DPK. Disitulah akan terjadi kredit dan tidak bisa diadministrasikan oleh KPPS yang dilatih 1 hari saja. Ini polanya pola sama. Dan zaman rezim apa di situ? Mohon maaf, saya patut menduga itu. Dan hari ini belum muncul lagi. Dan saya harus patut menduga itu juga sebagai penggiat pemilu yang ingin pemilu berintegritas. Pemirsa, sejumlah TPS di Depok, Jawa Barat mengalami kendala saat pencoblosan. Di antaranya jumlah pemilih tambahan yang melebihi 2% dan kekurangan surat suara. Jumlah tempat pemungutan suara di kota Depok, Jawa Barat banyak yang mengalami kendala. Salah satunya di TPS 140 Pesona Depok. Di sini daftar pemilih tambahan melebihi 2% sehingga berimbas kekurangnya surat suara. Hal ini terjadi lantaran daftar pemilih dan surat suara yang ada jumlahnya tidak sama. Ketua KPPS TPS 140 mengatakan terdapat 18 orang DPT tambahan sehingga terjadi kekurangan surat suara. Untuk DPTB dan DPK itu hanya 2% dari DPT. Kalau di TPS kami, itu totalnya ada 6 suara. Tetapi setelah logistik diberikan, kami mendapatkan list yang itu berisi berapa banyak orang yang DPTB. Jadi nyatanya orang yang DPTB itu berjumlah 18 orang, yaitu lebih dari apa yang sudah ditentukan di awal. Jadi kami tadi merasa kewalahan karena harus mengurus orang-orang warga-warga yang menginginkan hak milik di mereka. Tapi warga itu warga sini atau warga luar, Bang? Warga sini. Itu warga yang dia secara legal sudah mengurus ke kelurahan untuk mendapatkan surat DPTB. Di lokasi lain, TPS 119 Perumahan Lembah Nirwana Cimanggis, proses pemungutan suara sempat tertunda lantaran surat suara untuk DPR RI habis. Petugas terpaksa harus mengambil surat suara sisa dari TPS lain. Akibatnya, warga yang sudah datang kembali pulang untuk menunggu surat suara lengkap. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan jadwal pemungutan suara di sejumlah distrik di Papua terpaksa mundur, pemirsa. Pengunduran jadwal terkait sejumlah kendala sehingga waktu pencoblosan tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kapolri juga berharap rakyat bisa menerima hasil pemilu dengan jiwa besar dan legowo.
Ada beberapa wilayah yang mengalami kendala seperti di Papua, sehingga kemudian di beberapa distrik, 3 atau 4 distrik kalau tidak salah, itu tentunya akan dilaksanakan pencoblosan yang jadwalnya dimundurkan karena memang ada kerusakan-kerusakan, dan ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemudian TPS yang tergenang sehingga kemudian harus direlokasi tadi seperti disampaikan. Ini kaitannya dengan pencoblosan dan juga beberapa kotak suara yang mungkin datang terlambat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga tentunya menjadi perhatian kita. Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya, sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar. Pemirsa, proses perhitungan suara tengah berlangsung bagi WNI yang mencoblos di Amerika Serikat. Dan untuk memantau perhitungan suara di Amerika Serikat, kita telah bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, Valdia, bagaimana suasana pemungutan suara di sana, Valdia? Halo, selamat sore waktu Washington DC. Saya sekarang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Washington DC ini adalah salah satu dari 6 lokasi pemungutan suara di Amerika Serikat. Dan saat ini penghitungan suara masih terus dilangsungkan. Dan saat ini tengah dihitung surat suara untuk DPR RI atau surat suara legislatif. Sementara untuk surat suara pasangan presiden dan wakil presiden telah dirampungkan pada siang ini di Washington DC. Di Washington DC sendiri ini ada lebih dari 1.000 surat suara yang dihitung. Namun untuk hari ini hanya dihitung surat suara yang datang dari TPS atau dari pemilih yang datang ke TPS dan mencoblos langsung. Sementara besok akan dilangsungkan penghitungan suara untuk surat suara yang datang melalui pos, hingga hasil hari ini belumlah final begitu, karena besok masih ada surat-surat suara, ratusan surat suara yang akan dihitung yang datang melalui pos. Di Washington DC ini ada sekitar 1.700 DPT, namun terdapat sekitar 500-an surat suara yang tidak terpakai. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk penghitungan surat suara untuk pasangan presiden dan wakil presiden telah dirampungkan di hari pertama siang hari ini. Dan untuk perolehan sementara untuk surat suara dari TPS begitu di Washington DC, pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD unggul di Washington DC. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, masih ada sekitar 300 sampai 400 surat suara yang datang melalui pos yang baru akan dihitung esok hari. Nah, di Amerika Serikat ini DPT yang paling banyak itu ada di Los Angeles dan di New York, yang sekarang juga tengah melaksanakan penghitungan suara yang diperkirakan mungkin tidak akan rampung dalam 1 hari, sehingga hasil akhir atau result atau final result begitu ya, hasil final dari Amerika Serikat ini masih belum bisa dilihat secara keseluruhan pada hari ini. Baik. Valdia, diperkirakan kapan untuk hasil penghitungan suara di Amerika Serikat sendiri bisa diketahui? Jadi untuk Washington DC ini besok masih dilanjutkan begitu. Namun jika dibandingkan dengan TPS di New York, kemudian di Los Angeles, mungkin waktu penghitungan suaranya akan berbeda karena jumlah surat suaranya yang jauh lebih banyak di Los Angeles dan juga di New York. Sehingga untuk tempat-tempat dengan DPT yang banyak tersebut belum tentu rampung dalam 1 atau 2 hari, sehingga kita pantau dalam minggu ini kapan hasil finalnya bisa didapatkan.
Ya, pastinya ini menjadi momen yang tidak sabar ditunggu baik kita yang di Indonesia maupun juga yang ada di negara lain. Kita tunggu bersama-sama bagaimana hasil resmi dari penghitungan suara di pemilu kali ini. Terima kasih Valdia, jaga kesehatan di sana. Salam untuk teman-teman di sana, Valdia. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Ya, Wali Kota Semarang berharap pemirsa melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya. Rabu siang, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyalurkan hak suaranya di TPS 23 Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik yang berkonsep pedesaan. Mbak Ita hadir bersama sang suami Alwin Basri dan putra sematawayangnya Muhammad Faras Razin Pradana. Wali Kota wanita pertama di Semarang ini berperan dalam menentukan konsep dan tema dekorasi di TPS 23 tempat dirinya mencoblos. Konsep dan tema dekorasi TPS ini sejalan dengan lomba TPS kreatif dan unik yang digelar pemerintah Kota Semarang. Setiap kelurahan sepertinya minimal mengirimkan satu. Dan bahkan di Kecamatan Semarang Utara melombakan sendiri hadiahnya hari ini kayaknya mau diserahkan hari ini. Ya kita harapkan dengan pola seperti ini masyarakat juga bisa bersemangat, bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini kan adalah penentuan satu suara, ini berarti bagi pemerintahan ke depan. Lomba TPS unik dan kreatif diikuti oleh perwakilan setiap kelurahan sekota Semarang. Diharapkan melalui lomba ini bisa menambah semangat masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga meningkatkan jumlah partisipasi pemilih di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, TPS 29 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi salah satu TPS unik yang dihiasi pernak-pernik bernuansa Valentine. Pihak kepolisian juga turut mengawal proses berlangsungnya pemungutan suara di TPS tersebut. Guna menarik partisipasi warga untuk menentukan hak pilihnya, panitia menghadirkan tempat pemungutan suara bernuansa merah muda. Selain itu, petugas TPS juga mengenakan pakaian berwarna merah muda yang ditambah dengan pakaian adat Dayak sebagai daya tarik. Ide nuansa merah muda ini sengaja ditampilkan karena hari pemungutan suara bertepatan dengan hari kasih sayang atau Valentine. Pas di hari momen Valentine, nah, terus kita memang mereka pada suka warna pink gitu. Jadi ya udah kita nuansanya pink. Selain itu, di TPS 29 Kelurahan Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, polisi juga mengawal proses pemungutan suara agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Salah satu tokoh masyarakat adat Dayak, Salam, mengatakan dalam pesta demokrasi banyak perbedaan dan pandangan. Namun antusias masyarakat tetap terlihat. Saya mewakili semua anggota Dayak Keluarga Borneo mengucapkan terima kasih banyak kepada TNI Polri, Linmas, dan semua stakeholder yang sudah bekerja sama demi terciptanya pemilu aman, damai, dan kondusif. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan juga melakukan pemantauan di beberapa titik TPS untuk memastikan keamanan penyelenggaraan pemilu. Ribuan personel juga ikut diturunkan untuk pengamanan di seluruh wilayah hukum Kalimantan Selatan, termasuk di beberapa titik rawan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, tempat pemungutan suara 15 di Komplek Pepabrik Kunciran Kota Tangerang mengusung tema Valentine. TPS ini didominasi warna merah muda dan putih untuk menarik partisipasi warga dalam pemilu 2024. Ada yang berbeda di tempat pemungutan suara TPS 15 yang berada di Komplek Pepabrik Kunciran Kota Tangerang. TPS yang didirikan di halaman sekolah ini dihias dengan berbagai ornamen berwarna merah muda. Kain penutup tenda dan meja dibuat senada dengan warna pink. Bahkan,
panitia membuatkan spot foto bagi mereka yang telah melakukan pencoblosan. Sebanyak 290 warga Komplek Pepabri menggunakan hak pilihnya di TPS 15 ini. Warga berharap pemilu berjalan aman, damai, dan penuh kasih sayang. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, kita semua warga Komplek Pepabri insya Allah memilih dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Tema yang hari ini momen yang sangat kesempatan emas ini untuk memilih yang terpilih dengan momen yang cinta kasih untuk semua. Kami adalah perwakilan dari anak-anak kebetulan sekolahnya di Al-Badiyah. Pemilu yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang menjadi alasan panitia pemungutan suara di TPS 15 Kunciran ini membuat TPS dengan konsep Hari Kasih Sayang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, kakak kandung Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan hak pilihnya di TPS 33 Cibinong, Kabupaten Bogor. Tiba di TPS, Pripam Budi, kakak dari Capres Perindo Ganjar Pranowo, disambut panitia pemungutan suara. Pripam Budi teguh datang bersama istri, anak, dan keluarga besarnya. Ia berharap lewat pemilu Pilpres kali ini akan terpilih pemimpin yang amanah dan legitimate. Ganjar Pranowo cukup dikenal di Kabupaten Bogor dan kerap menyapa warga dalam berbagai kesempatan mengunjungi Kabupaten Bogor, baik dalam rangka kampanye maupun kunjungan pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setiap suara bermanfaat untuk kebaikan negeri. Silahkan apapun pilihannya kita hormati dan menjadi negara yang terhormat, negara yang bermartabat, negara yang mempunyai harga diri, insya Allah. Menyapa warga, kita juga sering udah berapa kali kita lari pagi, dulu pernah kita lari pagi di Stadion Pakansari, juga start dari sini. Kita ke Citerep juga start dari sini. Terakhir Pak, berapa persen kira-kira menurut Bapak? 55. Pemirsa, ditemani anak perempuannya, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta antusias saat menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kuningan, Jakarta Selatan. Oso mencoblos di TPS yang berjarak 150 meter dari kediamannya. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD RI ini berharap pemilu 2024 berjalan damai dan sejuk. Selain itu, Oso berharap masyarakat memilih pemimpin yang bermartabat dan berpihak kepada rakyat. Menurutnya, kemakmuran nasional hanya bisa tercapai dengan kemakmuran daerah. Yang mana ini? Ini presiden. Harapan saya damai, tentram, dan memilih orang yang bermartabat, yang berpihak kepada rakyat, terutama berpihak kepada daerah. Kenapa? Bila mana daerah itu didukung oleh semua, kemakmurannya akan muncul untuk bangsa ini. Karena kita terdiri dari daerah-daerah, bukan terdiri dari pusat ini. Gitu. Animo warga Kabupaten Tangerang dalam pemilu tahun 2024 pemirsa ramaikan tempat pemungutan suara yang tersebar di 29 kecamatan. Hal itu terlihat saat tim Das Pemilu Gabungan Forkopimda melakukan pemantauan ke TPS-TPS. Pemantauan TPS oleh tim Des Pemilu dan Forkopimda di Kabupaten Tangerang menyasar sejumlah lokasi seperti di Kecamatan Tiga Raksa, Kecamatan Panongan, dan Kecamatan Kelapa II. Dari hasil pemantauan, warga antusias mendatangi TPS-TPS yang dijadikan lokasi pencoblosan dan partisipasi pemilih cukup banyak. Selain itu, tim Des Pemilu dan Forkopimda juga menemukan adanya kreativitas warga dalam meramaikan TPS hingga pemberian voucher belanja bagi masyarakat atau pemilih yang datang lebih awal. Tim Des Pemilu dan Forkopimda juga memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman dan damai. Kami meninjau sudah beberapa TPS yang kami tinjau dalam hal pelaksanaan kegiatan pemilu pada pagi hari ini. Sejauh kami, pemandangan kami dan pengamatan kami semua berjalan lancar dan aman. Sangat luar biasa sekali animo masyarakat pada pemilu kali ini, dan kita lihat sendiri ada berbagai macam variasi dari panitia setempat untuk menarik minat masyarakat ya.
Pada pemilu tahun ini terdapat 2,3 juta lebih pemilih tetap terdaftar sebagai peserta pemilu dan tersebar di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Di hari pencoblosan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat, warga dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seekor harimau Sumatera berusia 13 tahun mati di Medan Zoo, Medan, Sumatera Utara. Dalam 3 bulan terakhir, total sudah ada 5 ekor harimau Sumatera yang mati di kebun binatang tersebut. Dari video amatir, tampak dokter hewan Medan Zoo sedang melakukan nekropsi atau bedah bangkai harimau Sumatera bintang sorik yang mati pada beberapa waktu lalu. Matinya bintang sorik berusia 13 tahun ini mengurangi populasi harimau yang dimiliki kebun binatang Medan. Selain gagal dalam mengembangbiakan atau breeding harimau Sumatera, pola makan dan perawatan juga jadi faktor kematian satwa langka ini. Bisa sama-sama kita lihat semua faktornya, umur, pola pakannya, pola perawatannya. Nah ini juga harus bisa dijadikan salah satu faktor-faktor kenapa penyebab dia mati. Sebenarnya kita lihat relokasi kemana, apakah tetap di situ tapi dipindahkan kandangnya, apakah bisa direlokasi, jaraknya berapa jauh maksimal, ini perlu perhitungan. Diketahui dalam 3 bulan terakhir ada 5 harimau Sumatera yang mati di Medan Zoo. Saat ini sisa 8 ekor harimau dalam kondisi cukup memprihatinkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Chairwoman Miss Indonesia Foundation, Liliana Tanusudibio menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada ajang Miss World 2024 yang akan digelar di Mumbai, India, Indonesia akan mengirim 1 finalis yang akan berkompetisi serta mengenalkan budaya Indonesia. Kontes kecantikan dunia Miss World akan kembali digelar di Mumbai, India pada 18 Februari hingga 9 Maret 2024 mendatang. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berangkat menuju Mumbai untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya. Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios, Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibio menaruh harapan agar Audrey mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dengan project Beauty with a Purpose untuk break the silence itu sangat tidak mudah untuk mengupasnya. Karena dengan ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentang abusif, pesan saya untuk Audrey tetap tenang, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa. Tetap humble, tetap positif, apa yang dilakukan, lakukan segala sesuatu positif, dan saling menolong. Dalam ajang internasional ini, Audrey akan mengkampanyekan Break the Silence untuk kompetisi Beauty with a Purpose, dengan tujuan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Membantu korban untuk bisa pulih ya, secara fisik, secara mental, dan we want to be there in their recovery journey. Kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA, kita juga bantu dia bisa berkembang, dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum ada dari RPA Perindo. Sebagai finalis pada Miss World 2024, Audrey Vanessa telah menyiapkan diri selama 1 tahun bersama tim dari Yayasan Miss Indonesia. Audrey juga akan mengenalkan tari ruai dari Kalimantan Barat pada ajang internasional di Mumbai, India ini. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski industri tekstil memberikan kontribusi besar bagi perekonomian, namun tata kelola limbah tekstil harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan limbah terpadu tidak hanya menghilangkan bahaya bagi dampak lingkungan, tapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Persoalan limbah tekstil di Indonesia masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama. Penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Namun dengan pengelolaan yang terpadu, limbah tekstil sejatinya bisa diberdayakan dan didaur ulang kembali menjadi berbagai produk bernilai ekonomis. Hal ini menjadi pembahasan dalam program Ngobrol Bareng Mbak Wamen bersama Wamen Parekraf Angela Tanusudibio, bersama Arienda Atma, founder dan CEO Pebble, pelaku usaha daur ulang sampah tekstil. Ketika saya mendirikan Pebble, saya kembali lagi ke data itu. Saya mencari tahu dari mana sih sebenarnya limbah ini berasal dan bisa nggak ya dimanfaatkan. Nah, ketika di Pebble kami berhasil mendaur ulang, artinya dari limbah yang datang mesti kita segregasi atau kita pilah berdasarkan warna dan jenisnya, kemudian akan kita proses menjadi fiber, setelah itu akan menjadi benang dan akan menjadi kain. Limbah tekstil dengan penanganan yang tepat bisa didaur ulang berbagai produk rumah tangga dan berbagai kerajinan tangan yang bisa diekspor ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.